Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bersama aku Uci. Dan di video kita kali ini, seperti biasa, kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesuburan, bahkan program kehamilan. So, kali ini Uci bakal ngebahas salah satu vitamin yang sering banget kita gunain, yaitu vitamin E. Dan masih banyak dari teman-teman yang udah DM, terus juga chat gitu kan, fungsi dari vitamin E itu untuk apa sih kak gitu kan, kenapa harus kita konsumsi. Ya, kali ini Uci bakal ngebantu untuk ngejelasin ke kalian buat apa sih gitu kan vitamin E itu, terus mempengaruhi apa aja, kenapa vitamin E itu berhubungan dengan kesuburan, seperti itu. Jadi stay tune terus, tonton videonya sampai selesai. Buat kalian yang baru aja ketemu sama channel YouTube ini, aku kasih tahu bahwa channel YouTube ini ngebahas tentang semua program kehamilan, insyaallah. Terus pengalaman-pengalaman program kehamilan, bahkan obat-obatan, herbal-herbalan yang berhubungan dengan program kehamilan. Kalau misalnya bermanfaat, yuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan follow IG aku di atas. Terus langsung DM ya, kalau misalnya ada pertanyaan, insya Allah aku langsung jawab. Karena kalau misalnya di komen-komenan, biasanya aku itu nggak terlalu memperhatikan, karena aku juga nggak selalu stay di YouTube kayak gitu. So, langsung aja ke videonya. Kalian pasti sudah tahu ataupun sudah pernah baca gitu kan seputar tentang vitamin E ini, yang katanya itu wajib banget dikonsumsi untuk perempuan-perempuan yang sedang menjalani program kehamilan. Nah, kalaupun misalnya kalian udah konsumsi, tapi kebanyakan dari teman-teman itu cuman tahu kalau itu buat program kehamilan, tapi nggak tahu fungsi dari vitamin E ini sangat penting banget buat program kehamilan, dan ini tuh mempengaruhi apa sih gitu kan. Dan kali ini Uci bakal ngebantu kalian untuk ngejelasin vitamin E ini sebenarnya mempengaruhi apa sih gitu kan, terus bisa buat apa kalau misalnya kita itu sedang hamil ataupun sedang melakukan program kehamilan, kenapa berhubungan dengan program kehamilan, sedangkan vitamin ini yang kita tahu hanya untuk vitamin kulit aja. Nah, kali ini Uci bakal ngebantu untuk ngejelasin fungsi-fungsi dari vitamin E yang berhubungan dengan program kehamilan. Biasanya dokter-dokter bakal rekomendasiin ke kalian kalau misalnya kalian pengen program kehamilan ataupun yang sedang hamil, wajib untuk konsumsi vitamin E ini. Jadi di sini Uci bakal ngebantu untuk ngejelasin apa aja sih gitu kan fungsi dari vitamin E ini untuk kesuburan wanita. Oke, langsung aja ke videonya. Pertama, untuk menebalkan dinding rahim. Guys, seperti yang belum kalian ketahui bahwa vitamin E itu bisa membantu untuk menebalkan dinding rahim yang tipis. Misalnya kalian tuh mudah banget keguguran, jadi wajib banget buat kalian konsumsi vitamin E ini untuk menebalkan dinding rahim supaya embrio, kalau misalnya kita hamil itu, embrio itu menempel di dinding rahim agar bisa tumbuh menjadi janin. Kalau misalnya dinding rahim kalian itu tipis, itu tuh akan mempersulit atau menyulitkan janin untuk berkembang biak, untuk berkembang seperti itu, sehingga bisa menyebabkan keguguran. Jadi vitamin E ini membantu untuk mencegah terjadinya keguguran dan memperkuat agar embrio itu menempel dengan baik di dinding rahim. Pasti kalian tahu kan bayi tabung. Nah, kalau misalnya kalian sedang ngejalanin bayi tabung, tapi dalam keadaan dinding rahim kalian tuh tipis atau di bawah ketebalan normal kayak gitu, itu tuh bisa menyebabkan kegagalan penempelan embrio. Makanya bisa menyebabkan kegagalan dalam menjalani bayi tabung. Sini Uci punya salah satu penelitian yang dimuat di dalam The Journal of Maternal, Fetal and Neonatal Medicine. Nah, di sini tuh menyatakan hal yang sama. Dalam penelitian tersebut menjelaskan wanita yang mengkonsumsi vitamin E itu mengalami peningkatan pada ketebalan dinding rahim. Di sini penelitiannya itu juga mendukung rupanya vitamin E itu baik untuk kesehatan rahim. Sehingga menurut para ahli, vitamin E itu bertugas sebagai antioksidan yang sangat bagus dalam tubuh, sehingga antioksidan ini mampu melindungi sistem reproduksi dari wanita itu sendiri dan bisa melindungi dari kerusakan sel yang bisa menimbulkan penipisan dinding rahim. Lebih menakjubkan lagi teman-teman, dia itu mengandung antikoagulan ataupun pengencer darah
Dia itu anti pembeku darah kayak gitu, jadi bisa mengencurkan darah-darah yang beku yang ada di area panggul dan rahim wanita. Dengan begitu peredaran darah di rahim itu menjadi lancar, mens menjadi lancar, seperti itu teman-teman. Kalau peredaran darah kita itu lancar, terus juga untuk penebalan dinding rahim yang normal itu akan didapatkan ketika kita konsumsi vitamin E. Berikutnya yang kedua adalah fungsi dari vitamin E, yaitu melindungi tempat air ketuban. Kenapa kita itu wajib banget untuk konsumsi vitamin E ketika kita hamil dan kita udah punya janin, otomatis kan ada ketuban tuh, cairan ketuban, dan ini vitamin E itu bisa melindungi tempat air ketuban dari kerusakan-kerusakan sehingga vitamin E itu membentuk membran-membran yang menjadi lebih kuat untuk melindungi si cairan ketuban itu. Mungkin untuk vitamin E ini sendiri untuk manfaat dengan kesuburan itu belum kerasa dengan jelas, tapi kalau misalnya kalian itu sedang hamil dan udah mempunyai cairan ketuban yang harus dilindungi dan gak boleh pecah dini kayak gitu, jadi kalian wajib banget untuk konsumsi vitamin E ini supaya melindungi dari kerusakan-kerusakan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pelindung ataupun membran-membran yang melindungi tempat dari air ketuban ini bisa menjadi lebih kuat kayak gitu. Nah, manfaat ini tuh bakal kalian rasain ketika kalian sudah hamil. Yang ketiga yaitu melindungi payudara dari fibrokistik payudara. Fibrokistik ini sendiri yaitu tumor jinak yang tumbuh di payudara. Kalau misalnya kalian itu sedang mens, otomatis kayak ngerasain sakit, bahkan bisa bengkak. Belum kalian ketahui bahwa vitamin E ini bisa mengurangi rasa sakit yang diakibatkan oleh tumor jinak tersebut yang ada di payudara. Dan fungsi yang keempat adalah bisa mengatasi PCOS. Nah, ini tuh buat kalian-kalian yang udah terdiagnosa PCOS, ini tuh bisa kalian minum, bisa membantu untuk menyeimbangkan hormonal ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa PCOS itu disebabkan ketidakseimbangannya hormonal, sehingga wajib banget buat kalian konsumsi vitamin E. Dan vitamin E ini sangat membantu buat kalian-kalian yang emang sudah terdiagnosa oleh dokter yang mempunyai sel telur yang kecil-kecil itu ataupun ketidakseimbangan hormonal yang mempengaruhi kesuburan. Menurut dokter, kalau misalnya kalian itu konsumsi vitamin E secara rutin, itu tuh bisa mengurangi efek dari PCOS itu sendiri, sehingga ini tuh mempercepat proses metabolisme di dalam tubuh wanita. Itulah fungsi dari vitamin E untuk kesuburan wanita. Sekarang kita bakal ngebahas tentang sumber-sumber apa aja sih gitu kan yang bisa menghasilkan vitamin E yang bisa kita konsumsi harian kayak gitu. Vitamin E ini sendiri bisa kalian konsumsi atau mendapatkan asupan dari yang alami seperti misalnya kayak biji-bijian, biji bunga matahari yang biasa kalian kenal sebagai kuaci kayak gitu. Terus juga nih ada menambah asupan vitamin E dari kacang almond, bayam, labu, mangga, dan alpukat. Dan itulah akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian ketika kalian itu pengen konsumsi vitamin E, akan lebih baiknya kalian itu konsultasi ke dokter, karena yang dianjurkan untuk dikonsumsi tiap hari itu adalah 500 sampai 1000 mg per harinya. Banget buat kalian ketahui bahwa konsumsi vitamin E ini tidak boleh sembarangan, karena buat kita atau teman-teman yang sedang pengen hamil atau sedang menjalani program kehamilan. Karena seperti kalian ketahui lah ya, kalau misalnya pengen program kehamilan itu banyak banget terapi-terapi yang udah dicobain, terus juga makanan-makanan tertentu yang untuk program kehamilan, terus juga obat-obatan yang dikhususin buat program kehamilan, dan tidak semua terapi atau obat-obatan itu boleh dikombinasi dengan vitamin E itu. Jadi makanya harus hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya kalian pengen konsumsi vitamin E itu tuh harus dikonsulkan sama dokter. Jangan kalian coba-coba pengen coba-coba gitu kan terus langsung dikonsumsi begitu saja, bahkan kalian kombinasikan dengan terapi-terapi yang lain atau obat-obat yang lain yang berhubungan dengan program kehamilan. Itu tuh nggak boleh kayak gitu ya teman-teman, karena nggak semua obat itu kalau misalnya dikombinasikan itu bisa bekerja secara bersamaan. Kadang ada obat yang kalau dikombinasi justru dia zatnya itu nggak berfungsi untuk tubuh kayak gitu. Jadi jangan coba sekali-sekali, jangan coba-coba
kalian konsumsi itu tanpa sepengetahuan dokter ataupun tanpa ada yang mengawasi dari pihak medis seperti itu. Dan menurut artikel dari Hello Health Group, di samping menambahkan asupan vitamin untuk kesuburan, Anda dan pasangan juga sangat dianjurkan untuk mengubah pola hidup yang buruk supaya lebih baik, terus istirahat yang cukup, dan wajib banget mengelola stres karena ini tuh bisa mempengaruhi kehamilan atau keberhasilan untuk hamil, karena stres itu bisa mempengaruhi hormon kayak gitu. Jadi kalian harus manajemen stres kalian dengan baik. Dan itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Terus buat kalian yang terbantu banget dengan channel ini, support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terus dukung terus supaya aku lebih semangat untuk berbagi ke kalian tentang pengalaman-pengalaman ataupun obat-obatan yang berhubungan dengan program kehamilan, terus apa aja manfaat dan sebagainya. So, jangan lupa dukung terus ya channel ini. Kalau misalnya menurut kalian itu bermanfaat, silahkan share videonya ke teman-teman kalian. Dan upload juga di sosial media kalian semuanya ya. Aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.